Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang integral. Integral ini nanti akan dibagi menjadi dua macam, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Nah, apa sih bedanya integral tak tentu dan integral tertentu? Nah, kalau integral tertentu nanti dia akan punya batas atas dan batas bawah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian integral tak tentu terlebih dahulu. Dia nanti akan menjadi dasar. Kalau kalian paham integral tak tentu, integral tertentu pasti bisa paham. Nah, di sini kalau misalkan saya nanti punya nilai y itu adalah x pangkat n, maka integral x pangkat n dx itu berarti pangkatnya kalian tambah 1, berarti di sini x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah konstanta. Ini adalah rumus dasar integral. Bu, kenapa harus ditambah konstanta sih? Kenapa harus ditambah konstanta di sini? Nah, kalau kalian ingat, kita misalkan punya turunan, misalkan saya punya y sama dengan 4. Y aksennya itu kan berarti 0. Nah, integral ini adalah kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan si 0 ini diintegralkan atau dinaikkan, kemungkinan kan dia adalah suatu bilangan. Nah, si suatu bilangan ini saya misalkan sebagai suatu si c, suatu c. Kita nggak tahu nilai c itu berapa, makanya kita misalkan sebagai c gitu. Kenapa harus ditambahkan dengan c? Seperti itu jadi penjelasannya. Nah, berikutnya adalah sebagai contoh, misalkan saya punya contohnya, misalkan integral x pangkat 5 dx. Berapa integralnya? Ya udah, berarti integralnya x pangkat 6, saya tulis aja 5 plus 1, x pangkat 5 plus 1 dibagi 5 plus 1 ditambah c. Berarti integralnya adalah 1/6 x pangkat 6 ditambah c. Nah, lalu yang lain lagi. Kalau misalkan ada soal integral 2x dx, berarti berapa integralnya? Berarti integralnya adalah 2 x pangkat 1 plus 1, karena ini pangkat 1, dibagi 1 plus 1. Pangkatnya selalu kalian tambahkan 1, ditambah c. Berarti berapa? 2 dibagi 2 habis, berarti x kuadrat plus c. Ada contoh lagi, misalkan integral 3x pangkat berapa ya? Pangkat 8 dx. Pangkat 8 dx berarti misalkan pangkat min 8, berarti 3x pangkat min 8 plus 1 dibagi min 8 plus 1 plus c. Berarti integralnya adalah 3 per min 7 x pangkat min 7 gitu. Nah, contoh lagi, kalau seandainya kita punya integral berapa ya? Integral 3/4x pangkat min 6 dx. Caranya sama seperti kemarin. Kalian tinggal pindah si x ini ke atas. Berarti ini sama aja dengan integral 3/4 x pangkat 6 dx. Tinggal kalian hitung 3/4 dibagi 6 plus 1 x pangkat 6 plus 1 ditambah c. Nah, ini kan berarti jadinya 3/4 dibagi 7 x pangkat 6 x pangkat 7 plus c. Ini berarti adalah
Nah, seperti yang kalian tahu, 3/4 dibagi 7. 7 itu kan sama aja 7/1. Berarti ini sama aja dengan 3/4 dikali 1/7. Nah, berarti ini adalah 3/28 X pangkat 7 ditambah C. Kayak gitu. Nah, sama juga kalau mau penjumlahan. Misalkan ada integral 8x plus 7x pangkat 3 dx. Integralnya berapa? Ya udah kalian integralin satu persatu. Berarti kan 8x pangkat 2 dibagi 2. Langsung saya tulis ya. Ditambah 7x pangkat 4/4 ditambah C. Jadi per di bawah ini selalu sama dengan pangkatnya. Berarti ini sama dengan 4x kuadrat 8 bagi 2 4 ditambah 7/4 X pangkat 4 plus C. Tinggal diturunin aja. Contoh lagi. Kalau misalkan ada integral min 7x pangkat 7 mulu, kita ganti min 6x pangkat min 1. Misalkan pangkat min 2. Pangkat min 3 deh. Pangkat min 3 misalkan. Ditambah 7/2x pangkat 4. Berapa jawabannya? Kalian ubah dulu nih. Berarti jadi integral min 6x pangkat min 3 ditambah 7/2 x pangkat min 4 dx. Nah, berarti integralnya adalah diintegralin satu-satu. Min 6x pangkatnya tambah 1 kuadrat min 2 dibagi min 2 ditambah 7/2 per x min 4 tambah 1 itu min 3 dibagi min 3 plus C. Nah, ini hasilnya adalah min 6 bagi min 2 berapa? Hasilnya adalah 3x pangkat min 2 ditambah. Ini berarti 7/2 dibagi min 3. Ini per 1 sama aja. Sama dengan 7/2 dikali 1/3 adalah 7/6. Min 7/6. Berarti ini adalah min 7/6 X pangkat min 3 plus C. Ini jawabannya. Nah, jadi seperti turunan, dia kalau misalkan integralnya ya udah integral biasa gitu. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia bentuknya bukan integral biasa, misalkan perkalian atau perpangkatan dan lain sebagainya, itu bagaimana? Misalkan bentuknya seperti ini. Kita punya, ini saya sebut sebagai integral substitusi. Contohnya adalah kalau misalkan saya punya integral 6x dikali 3x kuadrat min 10 dx. Ini sebenarnya bisa sih. Ini bisa kalian tinggal kalian kalikan itu bisa. Cuman nanti masalahnya kalau misalkan di sini itu ada pangkatnya. Misalkan di sini ada pangkat 5, kan nggak boleh dikali ke sini kan? Nggak boleh dikali kayak gini kan kalau ada pangkatnya. Makanya kita pakai yang namanya integral substitusi. Gimana cara menyelesaikan integral substitusi itu? Contohnya seperti ini.
Yang dalam tanda kurung ini kalian misalkan sebagai U. Itu. Nah, nanti kalian akan punya nilai U itu sama dengan 3x kuadrat min 10. Jangan lupa si U ini diturunkan. Kita tulis DU sama dengan 3x kuadrat diturunkan adalah 6x, ditulis dx. Berarti di sini kita akan punya DU dibagi 6x itu sama dengan dx. Nah, kita balik lagi ke sini tadi. Integral 6x dikali 3x kuadrat min 10 dx. Ini sama dengan integral 6x, nggak bener nulisnya, integral 6x ditulis U, dx nya, dx ini kalian ganti yang ini tadi, dikali du per 6x. Ada pertanyaan kayak gini, Bu, kenapa harus diganti du? Kenapa harus diganti du? Nah, kalau nggak diganti du, kita nggak boleh integralin dong. Orang di sini ada u, di sini nggak boleh dx. Kalau di sini u, harus du juga. Gitu. Kenapa diubah? Nah, di sini kita sama-sama punya 6x. Ini kan berarti sama aja integral. Kalau dikali adalah 6x per 6x u du. Nah, berikutnya adalah integral 6x sama 6x kita coret habis. U du. Berarti ini sama aja dengan U pangkat 1 plus 1 dibagi 1 plus 1 plus C. Ini nilainya adalah U kuadrat setengah U kuadrat plus C. Jangan lupa U-nya diganti di atas tadi. Diganti lagi. Berarti nilainya adalah setengah 3x kuadrat min 10 plus C. Kayak gitu. Ini nilainya. Nah, contoh lagi. Kalau seandainya yang belakang pangkatnya besar misalkan. Misalkan di sini di nomor 2 ini misalkan saya punya integral misalkan 4x dikali 8x kuadrat plus 6 pangkat 3 dx. Nah, sama ini misalkan U lagi. Nah, dari situ berarti kita punya nilai U itu sama dengan 8x kuadrat plus 6. Du sama dengan diturunkan ya. Ini dari U ke du itu diturunkan. Berarti 16x dx. Nah, berarti du dibagi 16x itu sama dengan dx. Nah, kita balik lagi nih ke sini. Integral 4x dikali 8x kuadrat plus 6 pangkat 3 dx itu sama dengan integral 4x dikali U pangkat 3. Kenapa U pangkat 3? Tadi kan 8x kuadrat plus 6 itu dimisalkan U. dx-nya kita ganti. du per 16x. Nah, berarti di sini kita punya integral 4x per 16x U pangkat 3 du. Nah, ini kan berarti ini habis ya, x-nya dicoret. Ini 4 per 16 itu berarti kan integral 1 per 16 1 per 16 1 per 4 U pangkat 3 du. Nah, koefisien ini sebenarnya boleh kalian pindah ke depan. Jadi 1 per 4 integral U pangkat 3 du. Itu sama dengan 1 per 4
dikali U pangkat 3 diintegralkan berarti 1 U pangkat 4, 3 plus 1 dibagi 4 plus C. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4 kali 1 per 4 dikali 1 per 4, U-nya jangan lupa dirubah, 8x kuadrat plus 6 pangkat 4 plus C. Berarti hasilnya adalah 1 per 16, 8x kuadrat plus 6 pangkat 4 plus C. Ketemu hasilnya kayak gitu. Nah, saya balik lagi ke yang atas tadi, contoh yang atas tadi. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya sini aja, misalkan kalian punya integral 1 per 6, misalkan 2 per 6 deh, 2 per 6 X pangkat min 3 dx. Ini sama aja dengan 2 per 6 integral X pangkat min 3 dx. Berarti ini sama aja dengan 2 per 6 dikali X pangkat min 3, kan berarti pangkatnya ditambah 1, X min 2 per 2 ditambah C. Ini sama aja dengan 2 per 6 dikali setengah X pangkat min 2 plus C. Coret, sama dengan 1 per 6 X pangkat min 2 plus C. Kayak gitu. Jadi koefisiennya boleh kalian pindah ke depan kalau misalkan dia pecahan dan sekiranya menyulitkan kalian harus membagi-membagi gitu. Nah, berikutnya adalah untuk yang integral tertentu. Integral tertentu. Nah, yang barusan kita pelajari di atas tadi itu namanya integral tak tentu. Nah, kalau integral tak tertentu itu gimana? Misalkan saya punya nilai integral dari A sampai B fx dx. Berarti nanti bentuk integralnya adalah di sini ditulis dari A sampai B, berarti nilainya adalah FA, FB, min FA. B sama A ini apa sih sebenarnya? B ini adalah batas atas yang nanti disubstitusikan setelah diintegralkan, dan A ini adalah batas bawahnya. Nah, coba kalian perhatikan contohnya supaya lebih paham. Misalkan saya punya integral 2x dx dari min 1 sampai 1. Nah, 1 ini nanti sebagai nilai dari A dan 1 adalah sebagai nilai B. Jadi min 1 itu A dan 1 adalah B. Berarti di sini kita integralkan dulu. 2x itu diintegralkan berapa? Berarti kan 2x pangkat 2 dibagi 2. Pangkatnya ditambah 1. Integralnya caranya di atas, seperti di atas tadi, sama aja. Tinggal ditulis batasnya dari min 1 sampai 1. Nah, ini kan sama aja berarti x kuadrat 2 sama 2 kan 1. Dari min 1 sampai 1. Lalu min 1 sama 1-nya diapain? Kita substitusikan. Yang bawah, yang atas dulu baru yang bawah. Berarti kan x-nya diganti 1. 1 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Baru A-nya di bagian belakang. Ini si B, ini si A. Jadi nilai X ini diganti B dan A. Gitu. Nah, ini jawabannya adalah 1 dikurangi min 1 kuadrat, itu adalah 1. 0. Contoh lain. Misalkan
Misalkan saya punya contoh contoh 1. Contoh yang kedua adalah integral x pangkat 4 dx. Misalkan x pangkat 4 3x 3x saja, 3x pangkat 4 dx. Batasnya dari 2 sampai 3 gitu. Nah, kita kerjakan dulu integralnya. Berarti kan integralnya itu 3x pangkat 5, pangkatnya tambah 1 per 5. Batasnya dari 2 sampai 3. Nah, si 3 sama per 5 ini kan sama aja kalau ditulis seperti ini kan. 3 per 5 x pangkat 5 dari 2 sampai 3. Nah, 3 per 5 ini boleh kalian keluarkan. Jadi seperti ini. 3 per 5 lalu x pangkat 5 dari 2 sampai 3. Nah, ini hasilnya adalah 3 per 5 dikali yang atas dulu, x-nya diganti 3 pangkat 5 min 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 3 per 5 dikali 3 pangkat 5 itu berapa? 3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 3 pangkat 5 243 dikurangi 32 itu. Nah, berarti ini hasilnya adalah 3 per 5 dikali 243 kurangi 32, 211. Hasilnya adalah 633 dibagi 5. Nah, sekarang cara yang lainnya. Kalau seandainya nggak usah dikeluarin gimana? Maksudnya si 3 per 5 ini nggak usah dikeluarin. Sama nggak sih ntar jawabannya? Kita coba. Kalau seandainya langsung dimasukin, berarti kan kita punya 3 per 5 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 3 per 5 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 3 per 5 dikali 243 dikurangi 3 per 5 dikali 32. Nah, ini hasilnya adalah, kita coba kalikan, 243 kali 3, 729 per 5 dikurangi 96 per 5. Hasilnya adalah 633 per 5. Jawabannya sama. Jadi 3 per 5 nya boleh dikeluarkan dulu atau tetap kayak gitu. Nah, ini integral tertentu. Kalau konsep integralnya itu kalian tetap menggunakan integral yang di atas ini. Nah, ini konsep utamanya. Tetap menggunakan konsep utama dari integral ini. Bedanya apa yang tertentu sama tidak tentu? Kalau yang tertentu ini cuma ada batas atas dan batas bawahnya aja. Cuma nanti si x-nya itu diganti si batas atas dan batas bawah. Sedangkan kalau untuk konsep pengintegralannya ya udah sama seperti di atas. Tetap kalau misalkan ada integral x pangkat n
dx itu rumusnya ya tetap aja x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Bedanya apa seperti yang di atas? Kalau yang di atas itu ada plus c, di bawah yang tertentu itu nggak ada plus c. Kenapa sih nggak ada plus c? Karena di sini sudah ada batas atas, batas bawah, dan batas atasnya. Si A sama si B ini. Jadi seperti itu.